wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai return dan risk. Nah, investasi suatu hal yang penting bagi setiap individu dalam menyimpan dananya. Nah, kan tujuan dari investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan tanpa melupakan faktor resiko dari pemilihan investasi yang akan dilakukan. Kita harus memiliki pemahaman bahwa sumber pendapatan dalam investasi, khususnya pada saham, dapat berbentuk dua, yang telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, yaitu ada berbentuk yield dan ada berbentuk capital gain atau capital loss. Nah, yield itu adalah berkaitan dengan jalannya kinerja organisasi yang diperoleh secara periodik. Pada obligasi, nilainya diwakili dari besarnya bunga yang diterima oleh investor. Nah, kalau pada saham, itu dilihat dari besarnya dividen. Dan nilai yield ini yang terendah itu adalah 0. Nah, sedangkan capital gain atau capital loss, itu hasil yang diperoleh dari kenaikan ataupun penurunan harga suatu surat berharga. Nah, dalam arti sempitnya nih ya, capital gain dan capital loss itu berkaitan dengan perubahan harga sekuritas. Nilainya itu diperoleh dari return saham dan berbentuk nilainya itu bisa negatif, karena kalau negatif berarti dia masuknya di capital loss. Oke? Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas estimasi return, ya kan? Yang capital gain, capital loss, terus dividend yield, ya kan? Nah, di sini perhitungan return dapat dinyatakan secara rata-rata. Nah, sekarang kita tambahin lagi rumusnya. Itu adalah ada dua, arithmetic mean itu atau rata-rata sama dengan sigma X dibagi N. Sigma X-nya itu adalah penjumlahan nilai return. Jadi, semua nilai returnnya dijumlahkan dibagi dengan jumlah nilainya. Nah, sedangkan perhitungan return geometric mean itu adalah 1 ditambah R1 ditambah 1 tambah R2 ditambah 1 tambah Rn pangkat setengah. Ini pangkat ya. Pangkat setengah kurang 1. Nah, kalau arithmetic mean ini return-nya itu tidak bersifat kumulatif. Nah, sedangkan geometric mean ini dipakai untuk menghitung tingkat perubahan aliran return pada periode yang bersifat serial dan kumulatif. Ya kan? Makanya berturut-turut waktu perhitungannya. Makanya sini ada R1, R2, sampai dengan R ke N. Nah, geometric mean ini bernilai lebih kecil dibandingkan dengan arithmetic mean, karena metode ini merefleksikan variabel return yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Nah, estimasi expected return dan resiko sekuritas. Nah, ini rumus ini sebetulnya kemarin juga sudah ditampilkan ya. Di sini itu adalah menghitung secara pasti return investasi di masa depan. Nah, return ekspektasi itu adalah return yang diharapkan dan sangat mungkin berlainan dengan return aktual yang nantinya diterima investor. Karena kan hanya ekspektasi. Nah, karena ekspektasi berarti dapat dihitung dengan mengalihkan masing-masing hasil masa depan dengan data masa lalu tentunya ya, dilakukan secara probabilitas kejadian dan menjumlahkan semua produk perkalian tersebut. Nah, di sini ada ERI, itu adalah return ekspektasi suatu aktivitas. Jadi kita mau berapa nih return yang kita dapat kira-kira, gitu kan cara menghitungnya. Nah, PIJ itu adalah probabilitas hasil masa depan sekuritas. I pada masa J. RIJ adalah hasil dari sekuritas I pada masa J. N, banyaknya return yang mungkin terjadi. Nah, di samping memperhitungkan return, investor juga perlu mempertimbangkan tingkat risiko suatu investasi. Nah, sebagai dasar,
Untuk apa nih kok kita menghitung resiko investasi gitu kan? Sebagai dasar pengambilan keputusan untuk investasi. Nah, semakin besar kemungkinan perbedaan, karena kan antara resiko dengan return itu akan ada perbedaan secara aktual yang diterima dengan return harapan. Nah, semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar resiko investasi tersebut. Nah, resiko itu ada banyak yang harus dipertimbangkan. Di sini Ibu tampilkan ada 6. Nah, yang pertama itu adalah resiko suku bunga. Nah, perubahan suku bunga bisa mempengaruhi variabilitas return suatu investasi. Nah, artinya, jika suatu bunga meningkat, nah maka harga saham akan turun. Ceteris paribus namanya. Ceteris paribus. Jadi ketika suku bunga meningkat, maka harga saham akan turun. Nah, demikian pula sebaliknya. Jika suku bunga turun, maka harga saham naik. Nah, jika suku bunga misalnya nih naik, berarti kan return akan mengalami penurunan. Itu kenapa hal itu kok bisa sampai terus berebus? Nah, jika banyak pihak yang menjual saham karena akan mengganti sahamnya ke saham deposito, itu yang disebut dengan ceteris paribus. Maka harga sahamnya akan turun karena banyak orang yang menjual saham. Nah, yang kedua itu adalah resiko pasar. Resiko pasar itu adalah dari fluktuasi pasar. Fluktuasi itu naik turunnya pasar biasanya ditunjukkan oleh perubahnya indeks pasar saham secara keseluruhan. Nah, faktor resiko pasar ini, fluktuasi itu disebabkan oleh bisa saja resesi ekonomi. Seperti saat ini, saat kita pandemi ini, fluktuasi pasarnya itu sangat cepat. Berarti resikonya lumayan tinggi nih kalau kita mau investasi saat ini ya. Karena tadi resesi ekonomi, kerusuhan, ataupun perubahan politik juga sangat mempengaruhi resiko pasar. Yang ketiga itu adalah resiko inflasi. Resiko inflasi ini, inflasi yang meningkat akan mengurangi kekuatan daya beli rupiah yang telah diinvestasikan. Nah, jika inflasi mengalami peningkatan, investor itu biasanya menuntut tambahan premium inflasi untuk kompensasi penurunan daya beli yang dialaminya. Ini kan bahaya jadinya gitu kan. Nah, yang keempat itu adalah resiko bisnis. Resiko bisnis itu resiko yang terjadi dalam bisnis satu jenis, dalam industri. Nah, industri yang sama, misalnya nih, perusahaan pakaian. Kan perusahaan pakaian itu bergerak di industri tekstil. Nah, industri tekstil itu akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik industri tekstil itu tersendiri. Karena industri tekstil itu beda-beda nih. Kayak bajunya bahannya tekstilnya tekstil apa. Gitu. Itu namanya resiko bisnis. Yang kelima itu adalah resiko finansial. Resiko ini berkaitan dengan keputusan perusahaan untuk menggunakan uangnya. Itu digunakan untuk utang atau dalam pembiayaan modalnya. Nah, semakin besar proporsi utang yang digunakan oleh perusahaan, nah semakin besar resiko finansial yang dihadapi perusahaan. Karena hutang itu kan harus dibayar. Kita membayar hutang berarti income kita harus besar untuk menutupi hutang dan untuk menutupi modal kita berikutnya. Resiko finansialnya sangat besar kalau kita punya hutang, tetapi perusahaan yang besar itu pasti memiliki hutang. Bukan berarti perusahaan yang memiliki utang itu tidak sehat. Sehat dengan cara dia bisa mengelolanya seperti apa. Gitu. Terus yang terakhir itu adalah resiko likuiditas. Nah, resiko ini tuh sebetulnya berkaitan dengan kecepatan suatu sekuritas yang diterbitkan perusahaan yang dipasarkan di pasar sekunder. Nah, semakin cepat suatu sekuritas diperdagangkan, nah semakin liquid nih sekuritas tersebut. Demikian pun sebaliknya gitu. Nah, bagaimana sekarang caranya kita menghitung resiko harapan? Nah, varian return dan ada deviasi standar. Nah, di sini kita sudah masuk nih ke mata kuliah statistik ya. Kalau statistik kita sudah mempelajari deviasi standar itu apa sih? Varian itu bagaimana rumusnya gitu kan? Nah, di sini varian return itu adalah deviasi standar
pangkat 2, deviasi standar pangkat 2. Itu varian return lambangnya. Nah, terus ini C itu adalah deviasi standar. ER itu kan tadi return harapan dari suatu sekuritas. RR itu adalah return ke I yang mungkin terjadi. PRI itu adalah probabilitas kejadian return ke I. Nah, kita coba di sini. Kan kalau rumusnya aja bingung nih kayak gimana. Misal ada return di sini 0,07. Probabilitasnya 0,2. Kita mau mencari koefisiensi variansi. Deviasi standarnya itu berapa? Gitu kan? Di sini ada 6 kolom. Tapi yang dikerjakan itu adalah 4 kolom. Ya, di sini itu. Yang pertama, itu kita kalikan saja dulu return dengan probability-nya. Berapa? Kemudian return setelah dikalikan dengan probability, cari expected return-nya. Expected return itu ditambahin aja tuh kolom ketiga ke bawah. Terus yang keempat itu adalah return dikurangi expected return. Yang paling bawahnya. Kemudian yang kolom kelima itu adalah tadi return yang dikurangi dengan expected return-nya itu kita pangkatkan 2, kemudian kali 2. Hasil kolom ke-6 itu kita totalkan, jadi varian. Nah, dari varian, untuk mencari deviasi standarnya itu tinggal diakarkan 0,0020. Itu akar dari 0,0020 itu berapa? Atau bisa juga 0,0020 pangkat 0,5. Hasilnya adalah 4,49%. Nah, berarti untuk menghitung koefisiensi variannya itu adalah standar deviasi return dibagi dengan return yang diharapkan. Di sini hasilnya ada 0,56175. Jadi koefisiensi varian saham itu adalah yang bawah ini di 0,56175. Ini untuk menghitung return harapan kita dari resiko dengan pertimbangan resikonya. Oke, untuk pertemuan kali ini sampai sini. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.